selamat pagi. Bertemu kembali di dalam renungan harian Sword Generation. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa kita dan roh kita untuk kita mendengarkan renungan pagi hari ini dengan hati yang lembut yang Tuhan kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun, kami boleh bernafas, kami boleh buka mata kami percaya Tuhan semata semuanya karena Tuhan. Kami mau belajar mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami konsentrasi mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan seluruh jiwa kami, tubuh kami, dan roh kami Tuhan. Kami serahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul adalah ingin lihat hari-hari baik. Kenapa itu berupa tanda tanya, saudara-saudara? Jadi gini, karena sekarang ini saya memperhatikan bahwa firman Tuhan berkata bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Makanya saya tanya, ingin melihat hari-hari baik? Nah, firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, pertama ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di sini dikatakan judulnya adalah ingin melihat hari-hari baik. Nah, ada dua yang saya dapatkan di sini ketika saya mencari apa yang harus saya bawakan. Ada dua poin di mana ketika kita ingin melihat hari-hari baik. Pertama adalah kita harus di ayat 10 dikatakan bahwa kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena tanpa kita sadari terkadang lidah kita ini dengan lancar sekali berkata yang tidak baik. Bibir kita ini ngomong hal-hal yang membual, menipu. Sehingga impact-nya adalah kita tidak akan melihat hal-hal yang baik yang datang kepada kita. Karena yaitu kalau kita nggak menjaga lidah kita, maksudnya lidah kita adalah perkataan yang baik yang memang harus kita keluarkan, bukan perkataan-perkataan yang jahat. Dan yang kedua, bibir kita nggak boleh menipu dengan bibir kita. Kenapa? Karena ketika kita menipu, sama aja itu menanamkan hal yang buruk juga kepada kita. Nah, yang pertama adalah tadi jaga lidah terhadap yang jahat, sama jaga bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua adalah di sini dikatakan bahwa kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Apa sih yang jahat? Apa sih yang baik? Saya rasa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sudah mengetahui hal itu. Dimana pasti kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Roh Kudus selalu ingatkan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang salah, Dia pasti ingatkan kita. Kenapa? Karena itu tuh Tuhan gak berkenan banget gitu loh. Jadi kalau kita mau melihat hari-hari baik kita, ada dua poin aja sih. Pertama adalah jaga lidah dan bibir kita terhadap yang jahat dan ucapan yang menipu. Yang kedua adalah kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bapak Ibu bisa mempresentasikannya sendiri apa itu yang baik dan yang jahat. Dan ada lagi adalah di mana kita harus mengejar harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Karena di zaman sekarang ini jujur sekali untuk damai itu kayaknya orang itu terlalu agak susah ya. Karena kalau lagi di jalan
senggol dikit langsung, mungkin judulnya senggol bacok gitu, serem banget gitu. Kenapa firman Tuhan bilang di sini kita harus mencari perdamaian dan mendapatkannya? Ya itulah, kalau kita ingin mendapatkan hari-hari yang baik, kita melihat hari-hari yang baik, ya itu, kita harus mencari perdamaian dan mendapatkannya. Dan firman Tuhan berikutnya adalah sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi don't worry Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita hidup benar, mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita, dijamin. Jadi bukan berarti ketika mata Tuhan tertuju sama kita, apa yang kita mau, enggak. Maksudnya, yang saya percaya bahwa ketika mata Tuhan tertuju sama kita, saya yakin apapun yang akan kita lakukan, Tuhan pasti menyertai dan pasti melindungi. Itu aja sih. Dan yang terakhir adalah dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jangan khawatir. Pasti Tuhan tolong. Yang ketiga adalah wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin melihat hari-hari baik, pertama, jaga lidah terhadap yang jahat, jaga bibir terhadap ucapan yang menipu. Yang kedua adalah kita harus melakukan yang baik, menjauhi yang jahat, dan perdamaian itu harus kita cari Bapak Ibu. Ya, itu aja. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Melalui renungan yang singkat ini kami percaya Tuhan, biar Tuhan saja yang campur tangan. Sekali lagi Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, agar kami bisa melihat hari-hari baik kami ke depan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.